Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke, di video kali ini kita akan coba unboxing ya. Ini saya baru beli ya, kebetulan. Ini adalah LiPo serial charging port ya. Jadi ini adalah port yang untuk ngecas model baterai 1S ya, yang kayak gini nih, model stick atau model baterai 1S apapun lah. Ini yang membuat beda dari port ini adalah dia di serial ya. Jadi artinya kalau misalkan kita ngecas baterai 1S itu barengan ya, misalkan ini saya ada dua baterai 1S ya, itu kalau di seri itu nanti dia akan dianggap sebagai baterai 2S. Jadi kayak ngecas pakai charger balance charger nih, balance charger kayak gini. Nah itu bisa dilakuin. Nah itu emang kelemahannya kalau kita mau ngecas baterai 1S ya, karena baterai 1S itu susahnya adalah pakai charger yang bagus ya, misalkan charger ISDT atau dari toolkit RC atau dari apapun itu susah untuk ngecasnya, karena biasanya dia minimum itu di 2S. 1S itu agak susah. Jadi saya udah pernah melakukan beberapa kali percobaan ya. Yang pertama saya pakai ini model kayak gini, tapi ini adalah paralel 1S ya. Jadi ini ketika dicolokkan ke charger, dia akan dianggapnya sebagai tetap baterai 1S. Cuman kelemahannya adalah ketika dicolokin baterai 1S ya, itu misalkan kalau kita lebih dari satu, itu ada syaratnya. Yang pertama kapasitinya harus sama nih, yang jelas. Terus yang kedua baterainya itu tegangannya itu diharuskan kalau bisa itu sama ya. Jadi biar nggak terlalu over voltage atau over charge, atau nanti charge-nya nggak bisa maksimal. Jadi itu yang bikin susah, karena tiap baterai kan pasti voltasenya kan beda-beda ya. Mau baterai ini misalkan di 3,5, ini 3,7, nanti ini 3,9 misalkan ya. Nah kalau dicas pakai ini itu kurang efektif ya, malah bikin damage atau bikin baterainya ini nggak bagus. Terus saya juga punya yang model kayak gini. Nah ini sama juga nih kayak yang ini ya, malah ini yang lebih kurang efisien, karena ini kalian harus colok semuanya nih baterainya. Kalau colok cuma dua dia nggak akan jalan. Nah ini untung-untungan, kadang bisa jalan kadang enggak. Ini saya juga nggak tahu kenapa, jadi ini nggak saya pakai. Biasanya saya pakai ini, cuman yaitu kelemahannya voltasenya itu harus sama untuk semua baterai. Nah untuk ngecas, charger yang saya pakai itu biasanya ini ya. Ini dari brand Eurave. Jadi ini ada digitalnya, dan enaknya ini inputnya pakai USB Type C ya. Ini cuman bisa ngecas doang, nggak bisa untuk fitur storage ya. Kalau misalkan mau storage, ini nggak enaknya ya, kalian mesti nungguin nih. Misalkan baterai LiAV biasanya kalau dilakukan storage mode itu kan ada di 3,95 sampai 4 volt ya. Nah ini kalian mesti nungguin nih. Oh ya, ini baterai 1S tuh biasanya chargernya juga modelnya itu PH2 ya. PH2 itu yang kayak model kayak gini nih. Jadi kalau misalkan kalian punya konektor yang beda, kayak contohnya kayak saya nih pakai GNB27, ini kalian mesti pakai kabel converter ya, kabel converter kayak gini. Nah ini dari PH2 ke GNB27 yang male ya. Ini berarti kalau misalkan kalian punya yang PT 2.0 yang ke model kayak gini ya sama, ininya PA2, ininya ke PT 2.0 yang male ya. Nah kayak gini. Jadi kalau misalkan ketemu cas ya barengan ya, saya mesti colokkan ini dulu ke sini, terus baru dicolokkan ke sini. Nah sebenarnya charger ini enak ya, maksudnya kita nggak perlu pakai tipe yang ST60 ya seperti ini. Ini pakai USB Type C juga bisa. Ini saya contohkan aja ya, ini dicolok ini. Nah ini udah bentuk digital, jadi misalkan ini di channel 1 ya, dia tegangannya di 4,09. Nah kalau misalkan storage mode ya, ini sebenarnya cocok lah di voltase ini. Nah ini tiap channel itu bisa dilihat ya ininya apa tegangannya.
Cuman PR banget kalau misalkan bukan ngecas ya, tapi kita mau simpen nih, kita mau bikin baterainya itu awet, nggak kembung, itu mesti dicas di storage mode, dimana storage mode itu baterainya udah ditentukan ya. Kalau misalkan yang LIAV ini berarti di range 3,90 sampai 4 volt ya, yang bagusnya disimpannya itu di kisaran voltase itu. Nah, ini kebetulan saya baru kedatangan port LiPo serial charging. Nah, ini katanya itu port yang cukup aman dan cukup efisien ya untuk ngecas baterai-baterai model 1S, karena dia di serial, bukan di paralel kayak port-port yang pada umumnya. Jadi walaupun dengan voltase yang berbeda, itu dia akan di balance sendiri, terus baru dilakukan charge atau discharge ya. Ini masih segel ya. Ini harganya itu sayangnya ini nggak ada di dalam negeri ya, ini adanya di luar negeri. Kebetulan nih saya nitip dari temen ya. Ini harganya kalau nggak salah di $12 ya, nggak terlalu mahal lah ya. Ini coba kita buka aja. Yang didapat itu udah nggak ada nih yang didapat. Nah, kayak gini nih portnya nih. Ini dapat stiker juga, terus ini dapat jumper. Nah, jumper inilah yang bikin port ini spesial ya. Jadi ini saya buka aja ya, jumpernya kita pakai satu aja. Nah, di sini tuh kalau kalian lihat ini ada 6 available soketnya ya. Jadi dari 1S sampai 6S. Kenapa kok ada 2S, 3S sama 6S ya, bukan channel 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ini karena yang tadi itu di serial ya. Jadi kalau misalkan kita colok 2 baterai, dia akan dianggap 2S. Dicolok 3 baterai, dia dianggap 3S ya. Di sini juga ada slot ini ya, kayaknya ini bisa dipakein soket PT 2.0 atau GNP 27 kalau mau ya, kayaknya ini bisa nih, dia udah disediakan. Cuman saya pakai kabel konverter aja, lebih aman ya kabel konverter kayak gini. Nah, ini kayaknya lebih aman. Ini ada 3 baterai, saya contohkan ya yang mau kita cas ya. Nah, balik lagi ke fungsi ini ya, ada jumper nih. Nah, di sini tuh ada semacam pin ya. Nah, pin ini yang menentukan dia itu ada berapa baterai yang akan kita cas. Misal kita akan ngecas 3 baterai ini ya tadi, berarti jumpernya ini itu kita akan posisikan di pin nomor 3 nih, 1, 2, 3, berarti yang di sini. Nah, modelnya seperti itu. Kalau misalkan kita cas full berarti 6S ya, berarti pinnya ini, jumpernya kita pindahkan ke paling ujung nih, yang pin nomor 6. Oke, kita balikin lagi ya ke yang ketiga nih. Nah, seperti ini. Ini karena kita mau ngecas 3 baterai. Nah, kita akan praktekkan ya sekalian ngecasnya. Nah, sebaiknya kalau mau ngecolokin ke balance charger seperti ini, itu jangan dicolokkan ke sini dulu ya, tapi ininya itu dicolokin dulu baterainya. Nah, ini akan dianggap sebagai baterai 3S dengan kapasitas 380 mAh ya. Nah, tinggal kita ambil chargernya. Ini chargernya saya pakai toolkit RC ya, M6 Smart Charger. Nah, ini nggak tahu nih kelihatan nggak di kamera ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Kita colokkan dulu ya. Oke, nah ini udah nyala. Sekarang kita akan colokkan port ini ke sini. Ini sebaiknya yang dicolokkan dulu adalah si balance soketnya ya. Ini colokkan ke sini. Nah, baru yang
soket XT60 nya. Ini kita colokkan ya di sini. Oke, ini kita masuk menu charger ya. Oke, kita masuk menu charger. Nah, di sini akan dia otomatis ya. Harusnya dia akan detect karena ini di set auto. Ya berarti dia akan auto sebagai 3 sel. Kalau misalkan kalian set manual, ini aku deketin aja ya biar kelihatan. Nah, kalau misalkan kalian mau set manual juga bisa. Nah, ini kalian bisa ganti ya manual. Kalau manual ya berarti kita setnya ini sebagai 3S. Cuman karena ini smart charger ya, dia akan otomatis detect, jadi kita biarkan auto aja. Nah, seperti ini. Terus untuk baterainya itu kita set sebagai LIHV ya. Nah, dia di end voltage-nya itu di 435. Terus untuk charge car-nya ini karena 380, untuk ngecas sebagai 1C berarti ya di sekitar 0,3 atau 0,4 ya. Ini kita ganti di 0,4 lah ya. Oke, ini kita mau apa nih? Mau ngecharge atau mau discharge atau mau storage? Misal kita mau ngecharge ya. Nah, ini akan ada ininya charge sebagai baterai 3S ya, 13,05 volt nih baterai 3S. Ini kita oke aja. Nah, ini udah mulai ngecas nih. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan voltasenya beda-beda ya, 3,9, 3,93 sama ini 3,8. Nanti si charger ini akan ngebalance sendiri ya, dia ngebalance dulu, nyamain voltasenya semua. Yang baterai 1, 2, 3 ini akan disamain dulu voltasenya, nanti baru dicas sampai ke 13,05 volt ya. Nah, ini aku stop dulu aja ya, aku stop. Nah, kalau misalkan kalian mau storage ya, kalian mau simpan nih baterainya biar nggak cepat kembung, itu kalian mesti simpan baterainya itu ke dalam storage mode. Caranya bagaimana ya, kalian tinggal masuk ke menu yang tadi. Nah, ini masuk ke storage mode, tapi discharge-nya kita ganti dulu ke sama ya 0,4 ya. Oh, paling pol 0,5 dia, nggak bisa turun lagi. Nah, ini tinggal pindah ke storage mode ya. Mau merek apapun smart chargernya itu pasti ada fitur storage mode biasanya. Mau yang merek ISDT atau yang manapun yang modelnya kayak gini, biasanya itu dia udah ada fitur storage mode-nya. Nah, ini kita tinggal enter aja nih, discharge. Nah, ini dia di end voltage-nya di 4 volt. Kita oke. Nah, dia akan ngecharge sebagai storage mode ya. Di end voltage-nya itu ada di 4 volt. Nah, kira-kira seperti itu sih teman-teman. Usahakan, karena baterai 1S tuh gampang banget kempung ya, baterai 1S tuh dibandingkan dengan baterai 2S atau 3S ke atas ya. Baterai ini tuh gampang banget buang lah ya, daripada kalian buang-buang uang gitu ya, karena beli baterai cepet banget kembungnya. Itu karena kenapa sih ya, karena biasanya rata-rata baterainya ini itu kalian nggak rawat dengan benar. Artinya untuk baterai 1S biar cepat awet itu yang pertama ya, ketika terbang itu usahakan untuk landingnya itu jangan sampai voltasenya itu drop ya. Biasanya saya kalau landing itu di 3,4 volt itu saya udah landing. Terus jangan overcharge ya. Tapi biasanya di smart charger seperti ini tuh udah ada proteksinya ya. Artinya kalau udah full charge dia akan berhenti untuk ngecas. Jadi harusnya sih aman kalau selama kita pakai smart charger. Kecuali kalian pakai charger yang bukan smart charger ya. Biasanya itu juga kalian cas kemudian lupa, itu ya gampang banget nanti cepet kembungnya. Sama yang terakhir itu tipsnya, biasanya yang banyak dilakukan oleh orang-orang adalah dia nyimpennya
itu sembarangan, artinya baru selesai dibuat main voltasenya itu kan udah turun banget ya, bisa di 3,2, 3,3, 3,4. Itu kalian simpen. Nah harusnya itu nggak boleh. Kenapa? Kecuali kalian simpen besoknya dibuat main lagi. Cuman kan nggak semua orang bisa main tiap hari ya. Kayak contohnya saya mainnya paling seminggu 2 minggu sekali gitu. Jadi sebaiknya disimpan baterai 1S ini ke storage mode ya, biar baterainya itu awet. Karena lumayan juga sebenarnya kalau kalian beli terus ya baterai, walaupun 1S ini baterainya tergolong murah ya, sekitar 70-an ribu. Tapi kalau kita beli terus ya ujung-ujungnya juga kita akan habis uang banyak. Oke, paling ya itu kali ya tips yang bisa saya bagikan. Jadi usahakan merawat baterai, terutama baterai yang main micin ya, baterai 1S itu usahakan makainya sama perawatannya itu usahakan itu dengan benar ya. Nah ini kalian lihat nih bentar lagi juga akan kelar ya, ini udah di 3,96, 3,98, nanti akan di 4 volt dia akan berhenti. Oke, biar nggak kelamaan ini aku stop aja ya. Oke, yang wajib kalian punya itu adalah yang pertama ini ya, smart charger nih. Untuk pilot FPV ini wajib punya sih menurut saya, karena ada fitur over protectionnya sama storage mode-nya itu yang menurut saya yang paling penting, karena biar untuk baterai ini lebih awet ya, nggak gampang kembung atau hamil orang bilang. Ini otomatis nanti akan menghemat pengeluaran kita untuk belanja baterai ya. Oke, ini aku copot aja. Dulu saya waktu awal-awal terjun di FPV ya mungkin sama kali ya buat sebagian orang, itu sering banget beli baterai ya, karena baterainya tuh yang pertama kembung, atau karena kembung baterainya itu gampang drop ya. Begitu dimainin tahu-tahu voltasenya udah turun banget deh, kita nggak bisa terbang lama dan baterainya tuh performanya udah menurun ya, menurun jauh. Padahal baru nggak nyampe sebulan gitu, tapi baterainya kok udah kembung. Itu karena waktu itu saya belum tahu perawatannya seperti apa gitu. Nah makanya saya bela-belain beli port seperti ini ya, walaupun ini sayangnya ini nggak dijual ya di Indonesia. Mudah-mudahan di toko-toko online ya FPV itu masukin barang ini cukup bagus barangnya buat pilot-pilot micin seperti kita ya yang menggunakan baterai 1S ya. Oke, paling itu dulu video dari saya. Semoga dengan video ini kalian bisa tahu tips untuk merawat baterai 1S kalian supaya nggak banyak jajan baterai ya, karena lumayan juga nih kalau baterai kita sering beli, lama-lama juga nguras kantong kita ya. Oke, paling segitu dulu. Thank you ya udah melihat video Cak Tri. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.